Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 yang D, pengujian ANOVA satu arah one way ANOVA. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Contoh kasus, mahasiswa FKIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum. Yaitu pasien minum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangannya, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value-nya, yang pertama kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, yang kedua kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, yang ketiga kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Di kolom desimal, kita rubah menjadi 0 untuk tekanan darah dan kelompok pasien. Lalu kita klik data view. Kita klik analyze. Kita klik comparements. Kita klik one way ANOVA. Tekanan darah kita pindahkan ke dependent list. Kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik option, kita checklist deskriptif dan homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue, kita klik post host, kita checklist Bonferroni dan 2K, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Inilah hasil one way ANOVA. Inilah hasil data one way ANOVA. Di sini ada deskriptif untuk 1, 2, 3, yaitu 1 untuk X, 2 untuk Y, dan 3 untuk Z. Di sini jumlahnya N itu sama untuk obat X, Y, dan Z, yaitu 7. Meannya untuk obat X 125,00, untuk Y 125,00, untuk Z 152,14. Standar deviation-nya yang X 10,801, Y 12,583, Z 15,507. Di standar deviation-nya X 4,082, Y 4,756, Z 5,861. Di lower bound-nya X 115,01, Y 113,36, Z 137,80. Di upper bound-nya 134,99, Y 136,94, Z 166,48. Di minimumnya di X 110, Y 105, Z 130. Di maksimumnya X 140, Y 140, dan Z 175. Di sini dapat disimpulkan bahwa obat X dan Y tidak mengalami perubahan, sedangkan pada obat Z mengalami perubahan signifikan. Untuk totalnya itu di sini jumlahnya 21, meannya 134,05, standar deviation-nya 18,71, standar error-nya 3,943, lower bound-nya 125,82, upper bound-nya 142,27, minimumnya 105, dan maksimumnya 175. Di kolom test of homogeneity of variance, di tekanan darah di level statistiknya yaitu 0,352, deviation 1-nya 2, deviation 2-nya itu 18, signifikannya 0,708. Di kolom ANOVA, di tekanan darah, di between groups dan within groups, sum of score-nya 3498,095, di within group-nya 3092,857. Deviation-nya untuk between-nya 2, within-nya 18, mean score-nya untuk between-nya 17,19,048, within group-nya 171,825. Untuk F-nya itu 10,05, signifikannya 0,001. Maka
Untuk pengujian nilai signifikan 0,708, probabilitasnya lebih dari 0,05. Maka data di atas mempunyai varians yang sama HO dan demikian telah memenuhi syarat uji ANOVA sehingga bisa melanjutkan analisisnya. Apabila signifikan lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan hipotesis yang digunakan pada uji ANOVA one way ANOVA ini yaitu HO di mana rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 yang E, yaitu pengujian ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menggunakan data untuk gender, pendidikan, dan ujian. Selanjutnya kita klik variable view. Di kolom desimal kita rubah menjadi 0 untuk gender, pendidikan, dan ujian. Jika sudah, kita klik data view, kita klik analyze, kita klik general linear model, lalu kita klik univariate. Jika sudah, ujian kita pindahkan ke dependent variable. Untuk gender dan pendidikan, kita pindahkan ke fixed vectors. Selanjutnya kita klik plots. Gender kita pindahkan ke horizontal axis. Pendidikan kita pindahkan ke separate lines. Lalu kita klik add. Hasilnya itu gender dikali pendidikan. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik host. Pendidikan kita pindahkan ke post host test. Lalu kita checklist to OK. Lalu kita klik continue. Selanjutnya itu kita klik option. Kita pindahkan gender ke DisplayMans4. Pendidikan ke DisplayMans4 juga. Lalu kita checklist deskriptif statistik dan homogeneity test. Lalu di significance levelnya ini kita tulis 0,5 atau 5, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Inilah hasil data untuk ANOVA 2 arah. Di sini saya akan menjelaskan untuk statistik deskriptif. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ini between subject factors. Di gender, 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Di laki-laki itu jumlahnya 18, di perempuan jumlahnya 22. Di pendidikan 1 untuk SMP, 2 SMA, 3 S1. Di SMP itu jumlahnya 8, di SMA jumlahnya 20, di S1 jumlahnya 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan statistik deskriptif. Di dependent variable ujian ini, gendernya
Untuk laki-laki, pendidikan SMP, SMA, dan S1, meannya 32,43 untuk SMP, 46,60 untuk SMA, dan 51,50 dan 77,83 untuk S1. Di standard deviation-nya SMP 11,646, SMA 11,082, S1 18,192. Jumlahnya untuk SMP 7, SMA 5, S1 6. Untuk perempuan, untuk gender perempuan, pendidikan SMP, SMA, S1, untuk meannya SMP-nya 68,00, SMA-nya 65,13, S1-nya 69,67. Standard deviation-nya untuk SMP itu 0, SMA 8,551, S1-nya 10,558. Untuk jumlahnya SMP itu 1, SMA 15, S1 6. Selanjutnya ini total SMP untuk laki-laki perempuan, SMA untuk laki-laki perempuan, S1 untuk laki-laki dan perempuan. Di sini totalnya itu meannya 36,88, SMA 60,50, S1 73,75. Untuk standard deviation-nya di SMP 16,565, SMA 12,146, S1 14,809. Di SMP jumlahnya ada 8, SMA ada 20, dan S1 ada 12. Untuk total meannya itu ada 59,75, standar deviation-nya 18,733, jumlahnya itu ada 40. Di sini dapat disimpulkan untuk deskriptif statistiknya itu mempunyai varian yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di Levens Test of Equality of Error Variance. Di sini ada dependent variables. F itu 0,845, deviation 1-nya itu 5, deviation 2 34, signifikannya 0,527. Di sini saya akan menjelaskan varians antar kelompok sama atau tidak. Jika kita lihat di sini signifikannya itu 0,527, di mana lebih besar 0,05. Data di atas ini mempunyai varian yang sama HO dan memenuhi syarat uji ANOVA. Jadi di sini nih signifikan itu 0,527 yang dimana variansnya itu sama. Jadi deskripsi statistiknya ini sama mempunyai varian yang sama untuk syarat uji ANOVA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan test of between subject effect. Di sini kita hanya dilihat untuk coverage modelnya ini. Coverage modelnya ini tipe 3 sum of squares-nya itu 9144,686A, deviation-nya 5, mean square-nya 1828,937, variance-nya 13,694, signifikannya 0,00. Di coverage modelnya ini di signifikannya itu 0,00, yang dimana jika signifikan kurang dari 0,05 maka modelnya valid atau berpengaruh pada nilai ujian. Karena di sini signifikannya itu 0,00 yang dimana kurang dari 0,05 artinya itu valid yang dimana berpengaruh pada nilai ujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan
untuk gender berpengaruh atau tidak. Di sini di gender di type 3 sum of square-nya itu ada 1210,833, division-nya 1, main square-nya 1210,833, variabel 9,066, signifikannya 0,005. Memiliki nilai signifikannya itu 0,005. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yang dimana variabel berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya di sini ada pendidikan, yaitu di type 3 sum of square-nya itu ada 2705,208, division-nya 2. Di signifikannya itu 0,00, yang dimana jika signifikan kurang dari 0,05, maka modelnya valid atau berpengaruh pada nilai ujian. Karena di sini signifikannya itu 0,00, yang dimana kurang dari 0,05, artinya itu valid, yang dimana berpengaruh pada nilai ujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk gender berpengaruh atau tidak. Di sini di gender di type 3 sum of square-nya itu ada 1210,833, division-nya 1, main square-nya 1210,833, variabel 9,066, signifikannya 0,005. Memiliki nilai signifikannya itu 0,005. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, yang dimana variabel berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya di sini ada pendidikan, yaitu di type 3 sum of square-nya itu ada 2705,208, division-nya 2, measure-nya 1352,604, F-nya 10,128, signifikannya 0,00, yang dimana berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya ada gender di pendidikan, di tab 3 sumnya itu ada 1835,309, division-nya 2, measure-nya 917,654, F-nya itu 6,871, signifikannya 0,003, yang dimana lebih dari 0,05, yaitu berpengaruh terhadap nilai ujian.